Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Inovasi Pembelajaran Kuantum, PBL, dan Kontekstual. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Vidya Puspa Azahra, kemudian saya sendiri Ilham Ardiansyah, dan Mega Cynthia Asoraya. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, subbab yang pertama yaitu inovasi pembelajaran kuantum. Next. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitasi belajar yang berarti mempermudah belajar. Next. Ya, selanjutnya ada prinsip pembelajaran kuantum. Dalam prinsip pembelajaran kuantum, yang pertama ada segalanya berbicara. Maksudnya, seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa, yang berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan harus bisa berbicara membawa pesan-pesan belajar bagi siswa. Prinsip yang kedua, segalanya bertujuan. Nah, maksudnya tuh pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali, harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Untuk prinsip pembelajaran yang ketiga, yaitu memiliki pengalaman, yang bermaksud sebelum siswa belajar memberi nama atau mendefinisikan, mengkonseptualisasi, membedakan, mengkategorikan. Hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Nah, prinsip yang keempat yaitu mengakui setiap usaha. Dengan maksud semua usaha belajar yang telah dilakukan siswa harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Prinsip yang kelima yaitu merayakan keberhasilan. Maksudnya di sini setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran itu pantas untuk dirayakan. Next. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Menurut Bobby DePorter pada tahun 1992, mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, yaitu dengan memberikan apersepsi yang cukup, sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku atau ambak. Kemudian A, yaitu alami, berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. N, namai, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. D, demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. U, ulangi, beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan, kami bisa bahwa kami memang bisa.
Kemudian yang terakhir yaitu R, rayakan. Dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Next. Selanjutnya ada karakteristik dalam pembelajaran kuantum. Karakteristik dalam pembelajaran kuantum ini yang pertama ada berpangkal pada psikologi kognitif, yang kedua bersifat humanistik, di mana manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian. Kemudian karakteristik pembelajaran yang ketiga bersifat konstruktivistis, artinya memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan sebagai konteks pembelajaran. Karakteristik yang keempat, interaksi yang bermutu dan bermakna. Karakteristik yang kelima yaitu pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang keenam yaitu menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Next. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kuantum yang ketujuh yaitu menekankan kebermaknaan, kebermutuan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang kesembilan, menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Yang ke-10, menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajar. Yang ke-11, mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Next. Model pembelajaran kuantum identik dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Nah, maksudnya di sini pembelajaran kuantum ini memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar menjadi suatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Berdasarkan prinsip dan asas landasan pembelajaran kuantum, guru harus mampu mengorkestrasi kesuksesan belajar siswa. Dalam pembelajaran kuantum, guru itu tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran, melainkan termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya problem based learning. Yang pertama di sini ada pengertian dari problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang biasa disebut PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Menurut Stepin dan kawan-kawan pada tahun 1993, dalam Ngalimun tahun 2013 menyatakan bahwa PBL adalah suatu mode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sedangkan Dirjen Dikti dalam Handout Kolisin tahun 2006 kan pengertian bahwa problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran
yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah yang ada di dunia nyata sebagai konteks pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa belajar berpikir kritis dan belajar melalui pengalaman pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Next. Selanjutnya ada model pembelajaran PBL. Dalam menerapkan PBL, guru memberikan kesempatan yang sangat luas kepada siswa untuk menetapkan topik masalah yang relevan dengan materi pembelajaran, walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan apa yang harus dibahas dalam pelajaran. Proses pembelajaran diarahkan agar siswa dapat menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Adapun aspek-aspek dari problem-based learning itu sendiri antara lain yang pertama ada aspek psikologis di mana pembelajaran berbasis masalah bersandarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman, menurut Wina Sanjaya tahun 2010. Yang kedua ada aspek filosofis tentang fungsi sekolah sebagai arena atau wadah untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Maka problem-based learning merupakan strategi yang sangat memungkinkan dan sangat penting untuk dikembangkan, menurut Wina Sanjaya tahun 2010. Yang ketiga, dilihat dari konteks perbaikan kualitas pendidikan. Maka model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pembelajar terhadap apa yang mereka pelajari, sehingga diharapkan mereka mampu menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya ada konsep dasar problem-based learning. Menurut Wina Sanjaya tahun 2010, terdapat 3 ciri utama dari problem-based learning. Yang pertama ada rangkaian aktivitas, yaitu implementasi problem-based learning ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Di problem-based learning ini, siswa tidak hanya menghafal, mencatat, mendengarkan, tetapi melalui problem-based learning, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran. PBL menempatkan masalah sebagai kata kunci dalam pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Next. Selanjutnya ada karakteristik dari problem-based learning. Yang pertama ada belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata, siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, yaitu memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri, yaitu menggunakan kelompok kecil dan demonstrasi kelompok atas apa yang telah dipelajari. Next. Selanjutnya ada strategi dari problem-based learning. Yang pertama, membangun tekad murid agar menguasai dan memahami secara penuh pelajaran yang diberikan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa. Yang ketiga, peningkatan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Yang keempat, guru mendorong siswa lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang kelima, guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya, atau hubungan antara teori dengan kenyataan. Next. Submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan mempelajari
mengenai pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah salah satu pembelajaran yang menekankan bahwa siswa harus mengetahui implementasi dari pengetahuan yang diperolehnya, sehingga pengetahuan tersebut akan bermakna bagi para siswa. Menurut Mukni Rubianti, pada tahun 2010, CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang mengaitkan kontekstual sehari-hari pada materi, sehingga siswa mampu memaknai pengetahuan atau keterampilan yang dipelajarinya, serta secara fleksibel dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya. Kemudian konsep dasar CTL. Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofis pemahaman konstruktivisme yang mana siswa ditekankan mampu menyerap pembelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis, di mana materi yang mereka terima dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh mereka sebelumnya. Selanjutnya adalah komponen CTL. Penerapan pembelajaran kontekstual memiliki 7 komponen utama pembelajaran efektif. Ketujuh komponen ini sebagai berikut. Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara belajar sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang selanjutnya adalah inquiry. Inquiry yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Jadi siswa diminta untuk menangani sendiri permasalahan yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan dunia nyata. Komponen selanjutnya adalah questioning, bertanya, yaitu mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Melalui cara ini, siswa akan mampu menjadi pemikir yang andal dan mandiri. Komponen yang selanjutnya adalah learning community atau masyarakat belajar. Masyarakat belajar yaitu menciptakan masyarakat belajar dalam suatu kelompok. Jadi, siswa hidup dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk mengembangkan pemahaman pembelajaran secara kontekstual. Yang selanjutnya adalah modeling. Pemodelan adalah menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Jadi, siswa menjadi mudah dalam belajar dan memahami jika guru menyajikan baginya sebuah model. Komponen selanjutnya adalah reflection, yaitu melakukan refleksi akhir pertemuan pembelajaran. Refleksi merupakan ringkasan dari materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian sebenarnya, yang artinya melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Tujuannya untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa melalui penilaian produk atau kinerja atau tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah menekankan pada masalah. Yang kedua, mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks. Yang ketiga, mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya. Yang keempat, pembelajaran dalam konteks kehidupan siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk belajar bersama.
Karakteristik pembelajaran konseptual yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik. Sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam menyampaikan presentasi ataupun dalam slide yang ditampilkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Ini gue langsung matiin aja ya.